qulubal arifin waj'alna sakinatan fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina atasimu bihablillahil mubin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadrati syekhuna wa murabbi ruhina wa wasilatum bainana wa bainallah Syekh Ahmad sahibul wafatul arifin. Insyaallah mubarak bin Muhammad al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril izzati bisairil asma'i was sifat. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya. Allahu ma'i, Allahu mu'ini wa huwa bikulli syai'in muqin. Yang mulia Guru Agung Pangresa Abah Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin, Ashabal Fadilah, Asatir, Ustadzat, Baligin, Baligoh, para pemangku manakib, Imam Khotaman, wabil khusus Sohibul Bait, penanggu manakib pada kesempatan malam hari ini, Bapak Yusuf, sekeluarga, juga ikhwan, walahwat, tarikat Qadiriyah, Wanaqwa Sabandiyah, Pondok Pesantren Suryala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini kembali kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa sama-sama menghadiri majelis manakibnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirra nurani untuk memperkuat, mempertebal, mengokohkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar senantiasa kita sama-sama bisa mendapatkan ridha dan maghfirahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui karomah dari para aulia Allah, terutama dari Guru Agung Pangresa Abah Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin. Insyaallah barak bin Muhammad. Salawat serta salam senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta oleh Allah dan umatnya hingga yaumul kiamah. Hadirin ikhwan, akhwat tarikat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryala yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakib pada kesempatan malam hari ini bertepatan dengan malam tanggal 1 di bulan Rajab, di mana Pangresa Abah memberikan amaliyah ibadah tahunan, yaitu dengan kita sama-sama melaksanakan sholat sunnah Rajab di malam tanggal 1. Ini adalah merupakan salah satu dari sekian banyak upaya, usaha, tirakat yang kita lakukan untuk mencapai jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui karomah para aulia Allah, terutama karomah dari Guru Agung Pangresa Abah Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin, insyaallah barak bin Muhammad. Karena Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, maka Allah menyediakan banyak fasilitas buat hambanya, terutama manusia yang diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim, yaitu makhluk yang paling mulia dimuliakan oleh Allah, makhluk yang paling sempurna disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi terjaga kesempurnaan dan kemuliaan yang Allah titipkan kepada kita sebagai manusia, maka Allah titipkan berbagai macam fasilitas dalam perjalanan kehidupan kita di muka bumi ini, sampai kelak kita akan dimatikan oleh Allah untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sekian banyak fasilitas, ada salah satu fasilitas yang namanya bulan syahr, ya. Bulan itu
Di dalam Al-Quran diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disediakan ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 3 bulan yang satu dengan yang lainnya ini saling berhubungan. Yang satu dengan yang lainnya ini saling berkaitan, yaitu bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Mungkin perkara ini sudah sering kita dengar di hari atau di bulan atau di tahun yang lalu mengenai bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Dalam keterangan sebuah hadis, Rajab syahri, kata Allah begitu. Sya'ban, ya, Ramadan syahrullah. Sya'ban syahri, Ramadan syahrul ummati. Jadi Rajab itu bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kewenangannya kepada yang dijadikan oleh Allah sebagai hambanya. Ya, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Nah, itu terjadi di bulan Rajab, disebut sebagai syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di bulan itu Allah memperlihatkan kekuasaannya, Allah memperlihatkan kewenangannya. Sebenarnya kalau di dalam ilmu tasawuf ada bahasa yang disebut tahalli, tajalli. Yang pertama pakai kha, yang kedua pakai ha, ya, tahalli, tajalli. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bertajalli kepada makhluknya. Selalu bertajalli kepada makhluknya, terutama manusia. Hanya tajallinya Allah ini ada yang didohirkan, juga ada yang tidak didohirkan. Namun nampak jelas bagi mereka-mereka yang mukasyafah, yang terbuka hijab ainul basornya, pandangan kalbunya kepada perkara-perkara yang dijadikan oleh Allah sebagai kewenangannya. Apa itu tajalli? Tajalli itu adalah pembuktian. Apa itu takhalli? Pembersihan, pengeluaran. Apa itu tahalli? Penghiasan. Jadi ketika kita sedang mendawamkan kalimat tauhid, kalimat taubat, kalimat ikhlas, itu dalam rangka kita bertahalli kepada Allah. Jadi begitu kita tarik la ilaha illallah, itu adalah proses tahalli kita, pengosongan diri, pengtiadaan, ya, pembuangan dari sifat-sifat perkara-perkara yang selain Allah. Karena dalam kalimat tersebut adalah kalimat pengkosongan, juga ada yang disebut sebagai kalimat penetapan, kalimat nafi, kalimat isbat. Nah, kalimat la ilaha illallah yang tiap-tiap lafaz ditanamkan di dalam tiap-tiap latoif. Jadi jangan dibilang latifah, ya. Kalau kita bilang 1 latoif, tapi kalau 7 latifah gitu. Tiap-tiap latoif yang ada di dalam diri kita, dalam kalimat la ilaha illallah yang dibimbingkan oleh Guru Agung Pangarasa Abah, itu adalah proses takhalli. Seperti halnya baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau setelah Isra, sebelum dimi'rajkan oleh Allah, dibelah dadanya oleh Jibril. Ya, Rajab itu ada yang mengartikan rohnya itu Rasulullah, jimnya adalah Jibril, baknya adalah burok atau barkun, ya. Rohnya Rasulullah sebagai abdihi, gitu, sebagai hamba. Maka ketika Allah dengan sifat kemahasuciannya, subhanalladzi tangjilul, ya, kata subhana itu tangjilu, ya, mutlak bagi Allah, absolut sifatnya bagi Allah.
atas perkara-perkara kesuciannya Allah. Kalau makhluk sucinya karena ada yang mensucikan. Sucinya makhluk karena ada media yang untuk bisa mensucikan. Tapi kalau sucinya Allah sifatnya adalah absolut, mutlak sifat sucinya Allah. Ya, sifat suci kemahasuciannya Allah itu mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada media, tidak ada sesuatu atau yang menjadikan media atau alat untuk bisa mensucikannya. Nah, kata subhana ini bagi Allah maha suci. Asra, saro yasra isra'an, ya, memperjalankan. Jadi dengan kemahasuciannya Allah memperjalankan, ya, siapa? Seorang hamba dalam kurun waktu apa? 1 malam. Di dalam ayat itu jelas tidak disebutkan namanya, yaitu Muhammad, atau tidak disebutkan di situ adalah Rasul, tetapi siapa? Abdihi. Artinya abdi itu adalah hambaku, hambanya Allah, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun yang akan mendapatkan kewenangan atas kemahasucian Allah dilimpahkan atas diri hamba-hambanya, sara yasra isra'an, dia akan digerakkan oleh Allah, dia akan diperjalankan oleh Allah, dia akan dihantarkan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sangat singkat, dalam kurun waktu yang sangat singkat. Kalau hitungan waktu 1 malam untuk bisa menempuh perjalanan, coba bayangkan, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1 malam, akal nggak akan bisa nerima. Makanya ketika ada peristiwa tersebut dan ketika ditanya dan diceritakan peristiwa tersebut, itu banyak yang pada ngetawain baginda Nabi, banyak yang mentertawakan beliau. Tapi ada salah satu sahabat yang membenarkan peristiwa itu, yaitu sahabat Sayyiduna Abu Bakar. Makanya gelar beliau adalah As-Siddiq, artinya benar, karena salah satu sahabat yang membenarkan, yang mengiyakan peristiwa tersebut adalah beliau. Nah, dijalankan, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kurun waktu 1 malam. Prosesnya ketika beliau ingin dimi'rajkan oleh Allah, setelah Isra, ya, dibelah dada. Kalau kita lihat dalam kitab Bainama, kitab Dardir, baginda Rasul Muhammad SAW dibelah dadanya oleh malak Jibril alaihi salam, yang sebelumnya sudah dibekali oleh Allah, ya, ketika beliau ingin diperintahkan untuk menemani baginda Rasul Muhammad SAW, Allah membekali Jibril. Yang pertama, suruh cari sebuah kendaraan yang namanya barkun. Barkun itu adalah kecepatan kilat cahaya, ya, barkun. Nah, itu ketika Jibril diperintahkan untuk mencari kendaraan sebagai kendaraannya Rasul Muhammad SAW di dalam satu tempat, di mana itu tempat semuanya banyak sekali buruk. Ketika itu ada satu buruk yang tidak memperlihatkan kemampuannya, diam aja di pojokan, nggak ada gairah, lemas, badannya kurus segala macam, ya. Ditanya oleh baginda Jibril ini penasaran, pengen nanya sama itu buruk. Kalau yang lain memperlihatkan kemampuannya, nah buruk yang satu ini enggak, samperin. Kenapa ya kamu buruk tidak seperti yang lain, memperlihatkan kemampuan terbangnya, memperlihatkan kemampuan loncatnya, memperlihatkan kemampuan kecepatannya, kok kamu muyung aja di pojokan, nggak ada gairah kehidupan, di pojokan baik menang nyender di tembok, mana badannya kurus, ya kan, agak semangat banget, kenapa gitu. Apa jawaban buruk ketika itu? Wahai Jibril, aku ini sedang banyak sekali yang ingin ku pertanyakan, yang aku pikirkan. Apa? Selama aku berada di sini, aku memikirkan itu nama. Yang satu nama aku sangat mengenal, tahu, yaitu Allah. Ini yang sebelahnya ini nama Muhammad. Itu Muhammad siapa? Kok bisa disandingkan nama Muhammad dengan nama Allah? Nah, dari situ Jibril tertarik.
dengan apa yang menjadikan pertanyaan buruk tersebut. Kamu pengen tahu jawabannya? Ya, kalau gitu ayo ikut dengan saya. Maka dibawalah buruk itu menghadap kepada Allah untuk dipertemukan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, sekaligus dipakai untuk kendaraannya beliau. Makanya di Manqobah bulan Rajab nanti ya itu, ketika beliau ingin menaiki buruk, ya kan, membumbung tinggi badannya setinggi 40 hasta. Wah, saking tingginya nggak bisa naik. Kenapa? Karena saking bahagianya, saking harunya. Ternyata ini yang namanya Rasulullah Muhammad SAW, ternyata ini yang disebut dengan Muhammad. Jadi senang gitu ya, nggak jauh beda lah kalau kita misalnya pingin ketemu dengan sosok idola, pingin ketemu dengan seorang guru yang memang kita cari-cari. Begitu udah ketemu guru yang kita cari, luar biasa bahagianya, sampai saking bahagianya tidak bisa kita gambarkan dengan kata-kata, tidak bisa kita ungkapkan dengan berbagai macam perasaan. Nah setelah itu baginda Rasul Muhammad SAW dibelah dadanya, dikeluarkan semuanya dalam kolbunya, dibersihkan dengan air yang dibawa oleh Jibril, lalu dikembalikan lagi. Bukan berarti beliau baginda Nabi dalamnya itu kotor semua, isi kolbunya kotor semua, bukan. Itu adalah sebagai tanda ciri buat nanti kelak umat Muhammad kalau ingin bisa mi'raj, ya, kalau ingin bisa sampai ke wilayah mi'rajul mukminin dalam sholat, maka harus dibersihkan kolbunya. Proses pembersihannya harus dibedah. Proses pembedahannya ketika baginda Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya oleh Jibril, itulah proses ketika kita menarik lafaz la melewati 3 latifah. Nah, kalau bilang 3 berarti lah la, ya, ilaha illallah. Takhali pengeluaran. Tahali setelah dikeluarkan semuanya, dihiasi, dimasukkan dengan perkara, ditetapkan dalam kolbunya berupa ismuddin. Tajali, nah ini yang saya ingin tahu. Tajali adalah pembuktian. Allah akan berikan pembuktian kepada mereka-mereka yang Allah akan berikan kepada. Makanya banyak sebenarnya Allah memberikan pembuktian. Allah bertajali kepada makhluknya, baik secara zahir maupun secara batin. Yang secara zahir nampak jelas di kehidupan kita sekarang di akhir zaman, berupa apa? Teguran buat mereka orang-orang yang lupa, peringatan, ujian buat mereka orang-orang yang beriman, musibah, bencana, ya, bala, ya, buat mereka orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Berupa sebuah pandemi, sebuah makhluk yang namanya COVID-19 yang menjadi pandemi sehingga banyak orang lebih cenderung takut kepada coronanya ketimbang takut kepada yang punya. Ini sudah mulai terjadi pendangkalan akidah. Karena memang proses pendangkalan akidah juga sudah lebih dari 20-30 tahun ke belakang mereka upayakan, mereka usahakan. Dan inilah memang berupa salah satu sunnatullah. Nah, bersyukurlah buat mereka-mereka yang terus sehari-harinya diberikan media, tata dan cara untuk membersihkan kalbunya dari perkara yang selain Allah melalui kalimat la ilaha illallah. La dinafikan semuanya, dihilangkan perkara-perkara yang selain Allah. Ilaha mulai ada penetapan di situ. Illallah sampai dalam ismudzat hidup, sampai ada rasa dalam diri kita bahwa kita merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah sampai ada rasa seperti itu, maka diri kita akan terasa bimbingan atau tajalinya Allah kepada kita. Nah, tajali Allah buat seorang aulia seperti halnya manqobah yang tadi dibaca kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirruhu nurani tentang proses bagaimana ketika Allah mengembalikan seorang anak yang hilang tenggelam di dasar laut. Jadi buat Allah itu pakai proses ketika bertajali kepada makhluk. Tapi pribadi Allah secara haknya, ya, maka Allah akan bisa membuktikan atau bertajalinya itu dengan kun fayakun.
Haknya Allah kun fayakun, tapi ketika Allah bertajalli kepada makhluknya tetap menggunakan apa yang dipakai oleh makhluk, pakai proses. Makanya kata Allah, "Hai Abdul Qadir, yang pertama benar ucapan kamu itu, karena malaikat sedang mengumpulkan tulang benulangnya, mengutuhkan kembali. Yang kedua juga benar, malaikat memasukkan ruhnya dan menghidupkannya. Yang ketiga juga benar, diangkat dari dasar laut, diantarkan ke rumah." Tuh. Tapi kalau buat Allah mah pribadinya, buat Allah sendiri tidak perlu hal seperti itu. Kun fayakun. Makanya kata Syekh Abdul Qadir, kok bisa angel banget. Angel. Kenapa kok susah-susah amat sih? Buat satu makhluk aja pakai begitu banyak proses. Kenapa sih? Buat mengumpulkan makhluk segini banyaknya di padang mahsyar, ya, begitu mudah bisa kau lakukan. Kenapa buat yang satu orang ini sangat begitu sulit? Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, proses tajalinya melalui proses manusia. Ketika akan mendapatkan perkara dari Allah, maka Allah menyampaikan, ya udah ya Abdul Qadir, kamu sendiri berhati-hati. Bagaimana kalau nanti setiap, ya, mereka yang melihat kamu di hari Jumat, malam Jumat akan kuangkat jadi wali. Atau ketika engkau melihat tanah menjadi emas, kata Syekh Abdul Qadir, itu mah rasanya kurang begitu bermanfaat. Aku ingin bermanfaat ketika setelah aku meninggal dunia. Makanya Ismul A'dzam, ya, diberlakukan buat Syekh Abdul Qadir atas masa ketika mereka yang menyebut namanya dalam perkara mustajabah. Jadi kalau kita punya apa, ya, hajat segala macam, kalau di dunia hikmah, kalau saya sudah jadi mantan hikmah kalau kata Pak Gir, ya, saya mantan hikmah. Sekarang udah jadi istri saya soalnya. Iya. Itu apa? Pakai ada bakakak segala macam. Menyebut nama, biar kenapa? Biar mustajabah, membawa nama Syekh Abdul Qadir. Makanya tajalinya Allah kepada aulianya seperti halnya tajalinya sama kepada makhluknya. Pun bertajalinya Allah kepada siapa yang dijadikan sebagai muridnya, yang ibu tadi datang itu. Sampai berapa kali dia bolak-balik? 3 kali. Tapi karena yakin sama siapa yang dijadikan oleh Allah sebagai wasilah atau mursyidnya, dia nggak pernah bosan. Sekali nggak dapet, datang lagi 2 kali, belum datang juga, datang lagi yang ketiga kalinya, tuh anak belum pulang juga, begitu yang ketiga kalinya baru ada di rumah. Kenapa? Karena memang dia punya satu keyakinan kepada seorang mursyid atau pembimbingnya atau Syekh Abdul Qadir ketika itu, atas tajalinya Allah kepada dia yang dijadikan oleh sebagai muridnya, tentang kekuasaan dan kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya proses takhalli tajalli yang Allah berikan kepada mereka yang sedang dalam proses menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali perkara-perkara yang sudah dicontohkan kepada mereka para aulia Allah. Hadirin ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka proses ketika kita diisrakan, digerakkan, diperjalankan, seperti hanya saya dari Duren Sawit, ya, diperjalankan tuh oleh Allah, ya, ke tempat di mana itu tempat dijadikan fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkaru fi hasmu, yaitu tempat yang diisi oleh orang-orang yang selalu digunakan untuk mengingat Allah dalam waktu pagi dan petang, yang dijadikan majelis zikir, ya, majelis manakib, itu diperjalankan. Nah, proses diperjalankan itu bukan karena perkara kebetulan, semuanya sudah menjadi kudrah dan iradah Allah, sudah menjadi ketetapan Allah. Nah, bersyukurlah kita kepada Allah. Di bulan yang lalu saya sampaikan bahwa kenapa bisa sampai seperti itu, isro'annya buat kita, diperjalankannya kita ke majelisnya para wali Allah, karena memang di Lauhil Mahfuz sudah ada catatan takdir kudrah dan iradah dari Allah. Yang pertama, nama kita disandingkan dengan salah satu nama aulia Allah, persis seperti ketika rasa kepenasaran buruk kepada asma Allah atau nama Allah disandingkan dengan nama Muhammad. Dia nanya, ini Muhammad siapa? Apa sih kelebihan Muhammad ini kok bisa disandingkan dengan nama Allah?
yang menjadi sang pencipta maha segala-galanya, raja dari sekian raja, yang merajai seluruh alam semesta, Maliki Yaumiddin. Maka ketika oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat derajatnya, dipilih oleh Jibril alaihissalam untuk menjadi kendaraan alat yang digunakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka baru tahulah dia tuh. Pertama senang karena tahu, oh ternyata inilah Muhammad yang aku rindu-rindu, yang aku tunggu-tunggu. Oh inilah Muhammad yang aku cari, yang ternyata kenapa bisa disandingkan dengan nama Allah. Makanya umat Muhammad gak akan jauh dari apa yang sudah pernah diperjalankan oleh beliau atas kudroh dan iradahnya ketika masa hidup di alam dunia. Makanya yang bersyukur pertama itu. Yang kedua, kita ditakdirkan sebagai umat Rasulullah, umat Muhammad sallallahu alaihi. Yang ketika kita memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi, itulah yang menjadi ID card kita. Itulah yang menjadi legalitas kita, akan dikenal, diakui oleh Rasulullah Muhammad SAW bahwa kita adalah umatnya, gitu. Jadi kalau kita akan memperbanyak sholawat, maka sholawat itulah yang akan disampaikan oleh malaikat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Maka baginda Nabi Muhammad SAW akan sering mendengar sholawat dari kita dan akan sering mendengar dan akan mengenal kita. Persis seperti hanya model kayak umpamanya saya sering-sering misalnya ngecat Ibnu, sering-sering ngecat kepada Pak Gin misalnya, atau sering-sering walaupun nggak ngecat misalnya miss call, atau ke Kang Ian say hello aja gitu. Kalau terlalu sering begitu kan lama-lama akan dikenal. Begitupun pula baginda Rasul Muhammad SAW, untuk legalitas supaya kita dikenal, diakui sebagai umatnya, maka banyak-banyaklah bersolawat kepada baginda Nabi. Karena itulah salah satu dari sekian banyak perintah dari Allah yang Allah sendiri mengamalkannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah malaikat bersalawat kepada baginda Nabi. Kita yang merasa meyakini Allah, mempercayai Allah, juga ikutlah mengucapkan salam, selamat dan salawat kepada baginda Nabi. Makanya legalitas umat Muhammad supaya bisa dikenal oleh baginda Rasulullah selalu memperbanyak sholawat. Sekarang kita lihat tuntunan bimbingan amaliyah ibadah, ya, yang ada di dalam ajaran Guru Agung Pangarasa Abah yang sering kita amalkan di Ukudul Jum'an. Lihat di situ. Mulai dari zikir harian, ya, zikir jahar, zikir khafi, ya. Dia orang geus dahar da terus ngopi. Zikir jahar la ilaha illallah, zikir khafi ismu dzat. Sebelumnya di situ kita ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan, jangan lama-lama, ya. Nah, ketika kita hadrah kepada baginda Nabi, kita membacakan suratul Fatihah kepada beliau, itu dalam satu waktu sholat misalnya dari mulai subuh. Bagaimana kita terus setelah duhur, asar, maghrib, isya hadroh kepada baginda Nabi. Adakah di situ poin buat kita untuk bisa dikenal oleh baginda Nabi? Ada. Bersyukur kita nama disandingkan dengan salah satu nama oleh Allah, maka kita tidak akan pernah jauh dari koridor para aulia Allah. Jadi akan ditajalikan oleh Allah, akan isra, ya, akan isra'an oleh Allah, akan digerakkan oleh Allah di jalan-jalan mereka para aulia. Nah, maka dengan demikian yang selanjutnya kita istighfar kepada Allah melalui dengan kita menyebutkan sifat Allah Al-Ghafur Ar-Rahim. Setelah itu kita bersolawat, kan ada tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Nah, setelah itu kita bermunajat, ilahi anta
maksudi waridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Baru di situ mulai kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, la ilaha. Itu zikir jaharnya. Menjelang zikir hofi pun sama, hadroh lagi kepada baginda Nabi. Setelah itu kita ya beristighfar dan diperkuat sebelumnya dengan kita bertawasul. Ya, bertawasul kepada silsilah toriko, kepada yang menjadikan silsilah pembentukan toriko Qadiriyah Naksabandiyahnya. Selesai itu kita ada istighfar lagi dan juga ada sholawat ya, sholawat Ibrahim menjelang zikir khafi. Masuk ke amaliyah khataman mingguan ya. Coba dari pertama hadroh lagi kepada Nabi, silsilahnya ada 7. Selesai silsilah 7 kita sholawat ummi. Kalau hitungan sholawat ummi tam dalam khotaman tersebut, berapa kali sholawat itu? 100 kali sholawat. Coba. Sekarang kita jangan kejar dulu 100-nya lah, tapi tiap ada kesempatan minimal ya seminggu sekali berjamaah khotaman. Kalau kita ada kesempatan habis sholat zikir khotaman, sholat zikir khotaman, bisa lebih daripada khotaman tam. Terus kita amalkan khotaman, di situ banyak sholawat. Sekarang masuk ke amaliyah bulanan, namanya mana? Manakib. Sebelum manakib ya kita sholawat. Ditutup setelah manakib sholawat. Di tengah-tengah juga ada sholawat. Ketika kita membaca Al-Quran dipimpin oleh satu orang, kita menyimak semuanya dengan tawajuh, zikir khafi, tanbih, wasiat dari Guru Agung Pengarsa Abah Sepuh, terus tawasul untuk menyampaikan perkara semua, menghantarkan kepada guru dan guru menghantarkan kepada Allah. Yang terakhir mankobah tentang perjalanan bagaimana Syekh Abdul Qadir memperjuangkan ilahi kalimatillah la ilaha illallah dengan bertajalinya Allah melalui tadi ya, menghidupkan seorang anak yang hilang tenggelam di dasar laut. Dengan mankobah yang ke-16-nya ketika Syekh Abdul Qadir menghidupkan mayat orang yang sudah mati dengan mengucapkan kum biidni. Gitu orang Nasrani, dia